Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel untuk SMP kelas 8. Sebelum masuk materi, adik-adik perhatikan permasalahan di bawah ini terlebih dahulu, kemudian coba dikerjakan dengan pause terlebih dahulu video ini untuk mengerjakan. Nah, sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas permasalahannya, yaitu Pak Aska memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5x meter ditambah 20 meter, sedangkan ukuran lebarnya 2x meter ditambah 5 meter. Keliling kebun Pak Aska yaitu 330 meter. Berapakah luas kebun Pak Aska? Nah, dari permasalahan ini beberapa informasi yang diketahui, yaitu kebun tersebut berbentuk persegi panjang. Kemudian ukuran panjangnya 5x meter ditambah 20 meter, ukuran lebarnya 2x meter ditambah 5 meter, dan keliling kebun tersebut yaitu 330 meter. Kemudian kita diminta untuk mencari luasnya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu menggunakan rumus keliling persegi panjang. Seperti yang kita ketahui, keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Tadi kelilingnya 330 meter, berarti 330 meter sama dengan 2 dikali panjangnya 5x tambah 20 dan lebarnya 2x tambah 5. Berarti 330 sama dengan 2 kali 5x tambah 20 ditambah 2x tambah 5. Kita sederhanakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5x tambah 20 tambah 2x tambah 5. Itu sama dengan 7x ditambah 25. Berarti 330 sama dengan 2 kali 7x tambah 25. Kemudian kita kalikan 2 kali 7x itu 14x, ditambah 2 kali 25 itu 50. Berarti 330 sama dengan 14x ditambah 50. Selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan 50. Menjadi 280 sama dengan 14x. Jadi nilai x-nya itu sama dengan 20. Karena nilai x-nya sudah diketahui, kita bisa mencari ukuran panjang dan lebarnya. Tadi panjangnya kan 5x ditambah 20. Nah, kita masukkan nilai x-nya menjadi 5 kali 20 ditambah 20. Berarti sama dengan 120. Jadi panjang kebun Pak Aska itu sama dengan 120 meter. Selanjutnya ukuran lebarnya, tadi kan ukuran lebarnya 2x ditambah 5 meter. Kita masukkan nilai x-nya menjadi 2 kali 20 tambah 5, itu sama dengan 45. Berarti ukuran lebar kebun Pak Aska itu sama dengan 45 meter. Karena ukuran panjang dan lebarnya sudah kita ketahui, maka kita dapat mencari luas kebun tersebut. Seperti yang kita ketahui, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Kita masukkan nilai panjangnya, tadi 120 meter dikali lebarnya 45 meter, sama dengan 5.400 meter kuadrat. Jadi luas kebun Pak Aska yaitu 5.400 meter kuadrat. Nah, dari permasalahan sebelumnya yang sudah adik-adik kerjakan, itu kan termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, menurut adik-adik, apa perbedaan persamaan dan kesamaan itu? Coba dari dua bentuk di bawah ini, manakah yang termasuk persamaan dan mana yang termasuk kesamaan? Ya, pada kotak oranye itu disebut kesamaan, sedangkan pada kotak biru disebut persamaan. Jadi, yang dimaksud dengan kesamaan itu adalah pernyataan matematika yang sudah pasti nilai kebenarannya dan bernilai benar. Sedangkan persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan.
Kemudian, apa perbedaan dari persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel itu? Coba adik perhatikan bentuk persamaan berikut ini, manakah yang termasuk persamaan linear dua variabel? Ya, bentuk persamaan pada kotak biru 2 dan orange itu disebut persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena persamaan tersebut memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu bagaimana dengan persamaan pada kotak biru muda? Nah, persamaan ini bukan termasuk persamaan linear dua variabel, karena terdapat salah satu variabel yang berpangkat 2, yaitu variabel Y. Selanjutnya, disebut apakah contoh berikut ini? Nah, bentuk ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel, karena terdiri lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaan linear dua variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang hanya memiliki dua variabel dan variabel itu berpangkat 1. Nah, untuk bentuk umumnya, AX plus BY sama dengan C, dengan A dan B itu koefisien, X dan Y merupakan variabel berpangkat 1, dan C itu adalah konstanta. Sedangkan untuk sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan dari persamaan linear dua variabel dengan bentuk umumnya persamaan 1 itu AX plus BY sama dengan C, sedangkan persamaan 2 PX plus QY sama dengan R. Dengan X dan Y itu variabel berpangkat 1, A, B, P, Q itu merupakan koefisien, C dan R itu adalah konstanta. Untuk dapat menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel, di mana soal tersebut itu berbentuk soal cerita, maka kita harus bisa mengubah dari soal cerita tersebut ke dalam bentuk SPLDV terlebih dahulu. Coba adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Vindi membeli 4 kg apel dan 5 kg mangga dengan total harga Rp59.000. Kemudian, karena kurang, Vindi membeli lagi 1 kg apel dan 2 kg mangga dengan total harga Rp20.000. Bagaimana bentuk SPLDV dari permasalahan tersebut? Nah, langkah yang pertama, kita buat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan, harga 1 kg apel itu A, dan harga 1 kg mangga itu M. Selanjutnya, buat model matematika dari kalimat pertama. Tadi, kalimat pertama adalah Vindi membeli 4 kg apel dan 5 kg mangga dengan total harga Rp59.000. Berarti, model matematika dari kalimat pertama menjadi 4A ditambah 5M sama dengan Rp59.000. Selanjutnya, kita buat model matematika dari kalimat kedua. Kalimat kedua tadi, kemudian karena kurang, Vindi membeli lagi 1 kg apel dan 2 kg mangga dengan total harga Rp20.000. Berarti, model matematika pada kalimat kedua menjadi A plus 2M sama dengan Rp20.000. Karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu 4A ditambah 5M sama dengan Rp59.000 dan A plus 2M sama dengan Rp20.000, kita bisa membuat bentuk sistem persamaan linear dua variabel tersebut menjadi 4A ditambah 5M sama dengan Rp59.000 itu merupakan persamaan 1, dan A plus 2M sama dengan Rp20.000 itu merupakan persamaan kedua. Contoh selanjutnya yaitu harga 5 kg gula dan 3 kg telur adalah Rp85.000, sedangkan harga 4 kg gula dan 1 kg telur adalah Rp47. Bagaimana bentuk SPLDV-nya? Seperti contoh sebelumnya,
Yang pertama kita lakukan adalah membuat pemisalan. Misalkan, harga 1 kg gula itu sama dengan X, dan harga 1 kg telur itu sama dengan Y. Selanjutnya kita buat model matematika dari kalimat pertama. Kalimat pertamanya yaitu harga 5 kg gula dan 3 kg telur adalah Rp85.000. Berarti model matematika dari kalimat pertama yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan Rp85.000. Selanjutnya, kita buat model matematika dari kalimat kedua. Kalimat keduanya yaitu sedangkan harga 4 kg gula dan 1 kg telur adalah Rp47. Berarti model matematika dari kalimat kedua yaitu 4X ditambah Y sama dengan Rp47. Karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, maka bentuk SPLDV-nya menjadi 5X ditambah 3Y sama dengan Rp85.000. Itu persamaan 1, dan 4X ditambah Y itu sama dengan Rp47. Itu merupakan persamaan 2. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini sudah terdapat suatu permasalahan. Coba adik-adik pause video ini terlebih dahulu, kemudian coba dikerjakan permasalahan tersebut secara mandiri, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas. Permasalahannya yaitu Mika membeli 2 buku dan 1 pensil dengan total yang harus dibayar itu seharga Rp8.000. Sedangkan Rani membeli 5 buku dan 3 pensil dengan total harga Rp21.000. Berapakah harga masing-masing buku dan pensil? Nah, seperti contoh sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah membuat model matematikanya. Untuk membuat model matematika, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat pemisalan. Misalkan harga buku itu sama dengan B, sedangkan harga pensil itu sama dengan P. Langkah selanjutnya yaitu membuat model matematika dari kalimat pertama. Kalimat pertama tadi adalah Mika membeli 2 buku dan 1 pensil dengan total yang harus dibayar yaitu Rp8.000. Berarti model matematika dari kalimat pertama yaitu 2B ditambah P sama dengan 8.000. Selanjutnya, membuat model matematika dari kalimat kedua. Kalimat kedua yaitu sedangkan Rani membeli 5 buku dan 3 pensil dengan total harga Rp21.000. Berarti model matematika dari kalimat kedua adalah 5B ditambah 3P sama dengan 21.000. Karena sudah mendapatkan dua persamaan, maka bentuk SPLDV menjadi 2B ditambah P sama dengan 8.000 merupakan persamaan 1 dan 5B ditambah 3P sama dengan 21.000 yang merupakan persamaan 2. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan suatu sistem persamaan linear dua variabel, kita dapat menggunakan salah satu dari ketiga metode penyelesaian di bawah ini. Yang pertama, metode substitusi. Kemudian yang kedua, metode eliminasi. Dan yang terakhir, metode campuran. Metode substitusi yaitu memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan lain. Sedangkan metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel yang ada, dan metode campuran itu gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Metode penyelesaian pertama yang akan kita bahas yaitu metode substitusi. Nah, dari permasalahan sebelumnya, kita telah mendapatkan bentuk SPLDV-nya, yaitu seperti pada layar. Kemudian, dari bentuk SPLDV tersebut, kita akan membuat salah satu persamaan menjadi B sama dengan atau P sama dengan, karena variabel pada SPLDV tersebut yaitu variabel B dan variabel P.
kita bebas akan memilih persamaan yang mana, tetapi agar lebih mudah, kita akan menggunakan persamaan yang terdapat variabelnya itu berdiri sendiri, atau variabelnya itu tidak ada koefisiennya, yaitu variabel P pada persamaan 1. Maka substitusi yang akan kita lakukan yaitu substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 itu 2B ditambah P sama dengan 8000. Nah, agar menjadi P sama dengan, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 2B. Menjadi P sama dengan 8000 dikurangi 2B. Selanjutnya untuk persamaan 2, 5B ditambah 3P sama dengan 21.000. Nah, karena nilai P itu sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan nilai P tersebut. Menjadi 5B ditambah 3 dikali 8000 dikurangi 2B sama dengan 21.000. Kemudian 5B ditambah kita kalikan 3 kali 8000 itu 24.000 dikurangi 3 kali 2B itu 6B sama dengan 21.000. Kita keluarkan dari kurung menjadi 5B kurangi 6B ditambah 24.000 sama dengan 21.000. Maka kedua ruas kita kurangkan dengan 24.000 menjadi negatif B sama dengan negatif 3.000. Berarti nilai B-nya sama dengan 3.000. Kemudian kita substitusikan B sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan. Misalkan pada kali ini kita akan menggunakan persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Nah, karena nilai B-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan nilai B tersebut menjadi 5 kali 3.000 ditambah 3B sama dengan 21.000. 5 kali 3.000 itu 15.000 ditambah 3B sama dengan 21.000. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 15.000 menjadi 3P sama dengan 6.000. Maka nilai P-nya sama dengan 2.000. Jadi, harga satu buku itu adalah Rp3.000 dan harga satu pensil adalah Rp2.000. Nah, untuk substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, silahkan adik-adik sebagai latihan sendiri. Metode penyelesaian selanjutnya yaitu metode eliminasi. Nah, kita masih menggunakan SPLDV pada permasalahan sebelumnya, yaitu seperti pada layar. Selanjutnya, kita pilih variabel yang akan dieliminasi. Misalnya, yang pertama kita akan mengeliminasi variabel P pada persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Persamaan 1 itu 2B ditambah P sama dengan 8000. Sedangkan persamaan 2 itu 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Perhatikan koefisien dari variabel P yaitu pada persamaan 1, koefisien dari variabel P adalah 1. Sedangkan pada persamaan 2, koefisien dari variabel P adalah 3. Nah, kemudian kita cari KPK dari koefisien variabel P pada masing-masing persamaan. Berarti kita mencari KPK dari 1 dan 3, yaitu 3. Selanjutnya, masing-masing koefisien kita kalikan berapa yang hasil dari koefisien variabel P itu menjadi 3. Berarti, pada persamaan 1, kita kalikan 3 menjadi 6B ditambah 3P sama dengan 24.000. Sedangkan pada persamaan 2, kita kalikan 1. Jadi 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Karena koefisien variabel P pada masing-masing persamaan sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. Menjadi B sama dengan 3.000. Berarti didapatkan harga satu buku itu yaitu Rp3.000. Selanjutnya,
kita akan mengeliminasi variabel B pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2B ditambah B sama dengan 8.000, kemudian persamaan 2 itu 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, yaitu perhatikan koefisien dari variabel B, yaitu pada persamaan 1, koefisien dari variabel B itu adalah 2, sedangkan pada persamaan 2, koefisien dari variabel B itu 5. Kemudian kita cari KPK dari koefisien variabel B pada masing-masing persamaan. Berarti kita cari KPK 2 dari 5, yaitu 10. Selanjutnya, masing-masing koefisien kita kalikan berapa, yang hasil dari koefisien variabel B itu menjadi 10. Berarti pada persamaan 1 kita kalikan 5, menjadi 10B ditambah 5P sama dengan 40.000. Sedangkan pada persamaan 2 kita kalikan 2, menjadi 10B ditambah 6P sama dengan 42.000. Karena koefisien variabel B pada masing-masing persamaan sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja menjadi negatif P sama dengan negatif 2000. Berarti P sama dengan 2000. Jadi didapatkan harga satu pensilnya yaitu Rp2.000. Metode penyelesaian yang terakhir yaitu metode campuran. Metode ini merupakan gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, pada metode ini kita bebas menggunakan metode substitusi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan metode eliminasi, atau menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Nah, kita masih menggunakan bentuk SPLDV pada permasalahan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi variabel P pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2B ditambah B sama dengan 8.000. Kemudian pada persamaan 2, 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Perhatikan koefisien dari variabel P, yaitu pada persamaan 1, variabel P-nya memiliki koefisien 1, sedangkan pada persamaan 2, koefisien dari variabel P itu adalah 3. Selanjutnya kita cari KPK dari koefisien variabel P pada masing-masing persamaan. Berarti kita mencari KPK dari 1 dan 3, yaitu 3. Selanjutnya, masing-masing koefisien kita kalikan berapa, yang hasil dari koefisien variabel P itu menjadi 3. Berarti pada persamaan 1, kita kalikan 3 menjadi 6B ditambah 3B sama dengan 24.000, sedangkan pada persamaan 2, kita kalikan 1, menjadi 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Karena koefisien variabel P pada masing-masing persamaan sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja, menjadi B sama dengan 3.000. Jadi didapatkan harga satu buku, itu adalah Rp3.000. Selanjutnya kita menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai P dengan cara substitusi nilai B sama dengan 3.000 pada salah satu persamaan. Misalkan kita akan menggunakan persamaan kedua, yaitu 5B ditambah 3B sama dengan 21.000. Kita substitusikan nilai B sama dengan 3.000 pada persamaan. Menjadi 5 dikali 3.000 ditambah 3B sama dengan 21.000. 5 kali 3.000 itu 15.000, ditambah 3B sama dengan 21.000. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan 15.000. Menjadi 3B sama dengan 6.000. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 2.000. Berarti harga satu bukunya itu adalah Rp3.000, sedangkan harga satu pensilnya itu adalah Rp2.000. Nah, untuk metode substitusi eliminasi, silakan adik-adik kerjakan secara mandiri sebagai latihan.
Nah, agar lebih paham lagi, coba adik-adik pause video ini, kemudian coba kerjakan soal di bawah ini. Jika sudah selesai mengerjakan, play video ini lagi untuk melihat pembahasannya. Selanjutnya, mari kita bahas. Jadi soalnya adalah, di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Jika jumlah kaki-kaki hewan tersebut 32 ekor, maka jumlah kambing dan ayam masing-masing adalah. Langkah pertama yaitu membuat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan banyaknya kambing itu sama dengan X, dan banyaknya ayam itu sama dengan P. Selanjutnya, kita buat model matematika pada kalimat pertama, yaitu terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Berarti, X plus Y itu sama dengan 13. Selanjutnya, kita buat model matematika dari kalimat kedua, yaitu jumlah kaki-kaki hewan tersebut 32 ekor. Karena kaki kambing itu ada 4, sedangkan kaki ayam itu ada 2, maka 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Selanjutnya, semua kalimat sudah kita buat model matematikanya, maka bentuk SPLDV-nya menjadi X plus Y sama dengan 13 itu persamaan 1, dan 4X plus 2Y sama dengan 32 itu persamaan 2. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan metode campuran. Nah, tadi kan sudah didapatkan bentuk SPLDV-nya. Kemudian kita akan membahas menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Pada metode eliminasi, kita akan mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 13, kemudian persamaan 2 yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Perhatikan koefisien dari variabel Y, yaitu pada persamaan 1, koefisien dari variabel Y adalah 1, sedangkan pada persamaan 2, koefisien dari variabel Y adalah 2. Kemudian kita cari KPK dari koefisien variabel Y pada masing-masing persamaan. Nah, tadi kan koefisiennya 1 sama 2, berarti kita cari KPK dari 1 dan 2, yaitu 2. Selanjutnya, masing-masing koefisien kita kalikan berapa, yang hasil dari koefisien variabel Y itu menjadi 2. Jadi pada persamaan 1 kita kalikan 2, kemudian pada persamaan 2 kita kalikan 1. Pada persamaan 1 menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 26, kemudian pada persamaan 2 menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Karena koefisien variabel Y pada masing-masing persamaan sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja, menjadi negatif 2X sama dengan negatif 6, jadi X sama dengan 3. Selanjutnya, kita menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai Y dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 3 pada salah satu persamaan. Misalnya, kita menggunakan persamaan 1, yaitu X plus Y sama dengan 3. Kemudian, kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan menjadi 3 ditambah Y sama dengan 13. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 3 menjadi Y sama dengan 10. Berarti banyak kambing yang terdapat pada kandang itu adalah 3 kambing, sedangkan untuk ayamnya itu adalah 10 ayam. Demikian pembahasan materi sistem persamaan linear 2 variabel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat belajar dan ingat, matematika mengajarkan bahwa tidak ada masalah di dunia ini tanpa solusi. Terima kasih.